Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya sangat senang dapat hadir di hadapan saudara dalam bentuk video presentasi ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai aspek drainase yang telah saya analisis. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Tahukah Bapak, Ibu, serta teman-teman bahwa banjir yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari merupakan dampak dari sistem drainase yang gagal? Lalu, apa itu sistem drainase? Sistem drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengelola kelebihan air di suatu daerah agar lahan tersebut dapat berfungsi secara optimal. Sistem drainase terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah drainase natural atau drainase alamiah. Drainase natural terbentuk karena gerusan air yang bergerak mengikuti gravitasi. Yang kedua ada drainase buatan. Drainase buatan adalah drainase yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari seperti gorong-gorong dan selokan. Tentunya drainase buatan ini merupakan hasil dari karya manusia. Nah, secara ideal drainase dibuat dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pembuatan peta pembagian sistem, subsistem drainase berdasarkan peta topografi dan kondisi aktual di lapangan. Yang kedua, susun besaran daerah pengaliran. Yang ketiga, hitung panjang saluran dan nama badan air penerimanya dari setiap saluran yang ada. Yang keempat, inventarisir semua komponen sistem drainase. Yang kelima, lakukan cek lapangan untuk memastikan kondisi yang ada sesuai dengan data. Yang keenam, catat permasalahan utama yang terjadi pada masing-masing saluran, segmen saluran, dan bangunan lainnya beserta foto kondisinya. Dan yang terakhir, lakukan perhitungan atau analisis existing dan kebutuhan. Hal yang penting juga adalah mempertimbangkan aspek kelayakan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya penataan lingkungan hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Sistem drainase dapat dikatakan ideal saat tidak adanya tumpukan sampah dan air dapat mengalir dengan baik sampai kepada tujuan akhirnya, sehingga tidak terjadi penumpukan volume air berlebih di suatu wilayah yang berakhir dengan banyaknya genangan air ataupun hingga terjadinya banjir yang merusak lingkungan juga fasilitas. Pada kesempatan kali ini, saya memutuskan untuk menganalisis sistem drainase di daerah Kelurahan Cempaka Putih Timur. Jakarta Pusat terdiri dari 8 kecamatan dan 44 kelurahan. Salah satu kecamatannya yaitu Kecamatan Cempaka Putih. Kecamatan Cempaka Putih terdiri dari 3 kelurahan yaitu Rawasari, Cempaka Putih Timur, dan Cempaka Putih Barat. Lokasi Kelurahan Cempaka Putih Timur dapat dilihat di peta berikut. Data pada tabel merupakan hasil perhitungan yang dilakukan pada studi evaluasi sistem saluran drainase di Kecamatan Cempaka Putih Timur. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah bahwa kondisi existing sistem saluran drainase di Kecamatan Cempaka Putih sudah baik. Untuk 10 tahun yang akan datang, saluran drainase per kelurahan di Kecamatan Cempaka Putih masih dapat menampung debit hujan karena nilai debit rancangan total masing-masing kelurahan lebih kecil dari kapasitas saluran. Aliran air dari sistem drainase tersebut dialirkan ke Sungai Kecil Cempaka Putih. Persebaran dari saluran drainase di Cempaka Putih Timur dapat dilihat di peta di sebelah saya. Jalur yang berwarna hijau menandakan Cempaka Putih Timur 4, yang berwarna jingga Cempaka Putih Timur 4A, dan yang berwarna kuning Cempaka Putih Timur 13. Saluran drainase di Kecamatan Cempaka Putih Timur memiliki bentuk, tipe, dan ukuran yang berbeda-beda. Bentuk penampang saluran drainase adalah persegi dan trapesium. Tipe saluran drainase terdiri dari saluran terbuka dan saluran sebagian terbuka. Bentuk saluran trapesium dengan tipe terbuka sebetulnya sangatlah efektif dalam menampung air dalam jumlah yang besar. Namun, tipe ini juga sangat mudah untuk memicu penumpukan sampah. Penumpukan sampah tentunya sangat berpengaruh akan kelancaran aliran air yang jika tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan banjir saat curah hujan tinggi. Secara keseluruhan, menurut hasil observasi dan penelitian yang dilakukan, terlihat beberapa masalah berikut. Dari hasil analisis masalah yang telah saya temukan, saya telah menganalisis solusi yang kira-kira tepat untuk diaplikasikan. Pertama, diadakan penyuluhan akan pentingnya kesadaran membuang sampah.
Kedua, pembuatan bak pengontrol serta saringan agar sampah yang masuk ke drainase dapat dibuang dengan cepat agar tidak mengendap. Ketiga, pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggar aturan, terutama pembuangan sampah sembarangan. Keempat, peningkatan daya guna air, meminimalkan kerugian serta memperbaiki konservasi lingkungan. Kelima, mengelola limpasan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan, menyimpan air hujan, maupun pembuatan fasilitas resapan. Keenam, penerapan drainase buatan atau artificial drainage pada saluran terbuka yang langsung mengarah pada kali di sepanjang Cempaka Putih Raya. Dapat dilihat ilustrasi tampak melintang drainase trapesium. Yang ketujuh, memperluas daerah resapan dengan menambah lebih banyak ruang terbuka hijau. Yang kedelapan, menggantikan beberapa saluran terbuka menjadi saluran sebagian terbuka seperti pada gambar di bawah, guna mencegah masuknya sampah yang berakhir dengan pemampatan aliran air. Bentuk drainase di bawah juga mencegah penyakit atau tidak membahayakan kesehatan. Yang kesembilan, menerapkan konsep sumur resapan sebagai pengganti tanah resapan air hujan yang mengalami pengerasan dan menyebabkan air hujan yang jatuh tidak dapat langsung meresap ke dalam tanah. Sekian video presentasi dari saya. Saya harap presentasi kali ini cukup informatif dan dapat berguna bagi saudara sekalian. Sebelum presentasi hari ini berakhir, saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Ayam jantan ayam betina, sedang asik menari-nari. Saya Teresa Verena, pamit dan undur diri.